Bu Endah, kabarnya baik ya? Baik, gimana? Begini Bu Endah, hari ini kan Bu Endah akan melakukan kegiatan coaching. Nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Bu Endah. Ya, Bu, boleh. Silahkan. Jadi gini Bu, pada saat proses coaching nanti, antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching? Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, apakah sudah termasuk pertanyaan berbobot, serta jawaban-jawaban dari kunci itu, apakah sudah memberikan jawaban yang dapat menemukan permasalahannya. Seperti itu Bu Indah. Boleh, Bu, silahkan nanti kalau mau mengobservasi kegiatan coaching saya. Kemudian nanti Bu Indah jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan coaching. Sebelum proses coaching dimulai, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Endah. Boleh ya Bu? Boleh, silahkan. Baik, pertanyaan yang pertama Bu, jadi kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan Bu Endah? Ya, di sini saya akan mencoba kembangkan yaitu kompetensi presence, kompetensi mendengarkan aktif serta membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Itu baik. Itu kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Ya, Lalu dari ketiga kompetensi itu, di mana yang ingin secara spesifik dikembangkan oleh Bu Endah? saya pengen bisa present, hadir secara penuh sebagai seorang coach. Maaf ini sambil ngetes ya bateraiku. Oke, berdiri. Dah Bu, ya. Mengapa Bu Endah memilih kehadiran penuh? Padahal biasanya coach itu kan pengennya ya atau milihnya memberikan pertanyaan berbobot atau mendengarkan aktif. Mungkin ada alasan lain dari Bu Endah. Iya, karena gini Bu, kalau kehadiran penuh itu kan lebih ke fokus ya. Jadi saya itu saat ini memang sedang banyak pekerjaan sekali di rumah maupun di sekolah. Jadi untuk melakukan presence itu sepertinya butuh perjuangan seperti itu Bu. Oh gitu ya. Jadi Bu Indah memilih kepentingan dengan present ya karena kegiatan Bu Indah akhir-akhir ini yang sangat sibuk ya. Iya. Kira-kira indikator ketercapaian apa Bu dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai apa dalam proses coaching ini Bu Indah? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai adalah coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Oh, baik-baik. Jadi indikatornya coach dapat menemukan permasalahan yang dihadapi ya Bu. Ya, Terima kasih atas jawaban Bu Indah. Untuk selanjutnya Bu Indah dapat melakukan proses coaching dengan Pak Yasin. Semoga nanti dalam proses coaching coach dapat menemukan permasalahan-permasalahannya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching Bu Indah. ya terima kasih Bu Nurul. Nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Ya, siap. Saya hubungi Pak Yasin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yasin. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Indah, kita bisa bertemu. Bu Indah, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Yasin? Katanya mau ada yang mau diobrolin. Iya Bu Indah, saya ada sedikit masalah kan dengan pembelajaran saya dan saya kira Bu Indah itu mampu untuk memberikan solusi lah atau nanti bagaimana lah biar saya nantinya bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi begini Bu Indah, saya kan guru agama di SD itu, ini ada kelas atas ini Bu Indah, kelas 4 itu
saya ajar agama itu sulit untuk menerima. Saya itu sampai susah. Muridnya tuh cuma 7, muridnya sedikit. Nah itu yang nggak bisa baca ada 4. 7 kurangi 4 kan tinggal 3 itu. Dari Jadi 7 anak, 4 anak tidak bisa baca gitu ya, Pak? tidak bisa baca. Gitu Bu Panas. Indah. Nah, akhirnya kan ketika saya ngajar itu ya seperti itu. Nggak bisa, sulit untuk diterima lah intinya. Jadi anak-anak itu ketika ditanya ya susah, disuruh mencari, kan sekarang kan anak-anak kan seharusnya aktif untuk mencari materi sendiri. Padahal mereka tidak bisa membaca. Itu mungkin Bu Indah ada bagaimana itu nantinya? Lumayan ya, Pak. Berarti Iya. masalahnya dari 7 anak separuh lebih berarti ya. Iya, 4 50%. anak yang tidak bisa baca. Pak Yasin, dari apa namanya siswa-siswa ini di sekolah Pak Yasin itu kira-kira media pembelajarannya sudah lengkap ya, kayak buku dan lain sebagainya. Iya, buku ada Bu Indah. Buku paket ada, buku modul ada. Terus saya pun juga ada namanya artikel itu anak-anak kan bawa HP itu bisa, tapi ya itu anak-anak baca kan susah. Nah, kira-kira yang mempengaruhi itu Pak Yasin, kenapa anak-anak itu kok sampai di kelas 4 separuh lebih kelas tidak bisa membaca? Ini kira-kira masalahnya apa ya Pak? Kalau Ya, dari begini. media sudah ada. Ya, begini Bu Indah. Sebenarnya dari 4 itu enggak semuanya itu 0 betul enggak. Memang 4 itu 2 diantaranya memang dari ya mungkin dari IQ. Itu sudah hari ini diajar A, besok sudah lupa. Tapi yang 2 dari 4 ini yang 2 itu sebenarnya dulu itu bisa baca Bu Indah. Tapi akhir-akhir ini setelah naik kelas itu anak-anak tuh kayaknya malas gitu loh. Baca nggak bisa atau memang lupa atau gimana nggak tahu. Memang saya tanya itu di rumah nggak pernah belajar. Orang tuanya sibuk di kebun dan lain sebagainya. Sehingga menurun kembali. Dulu saya kira kelas 3 itu sempat bisa mengeja dan agak lancar. Tapi sekarang malah tidak bisa. Tidak bisa atau memang apa namanya malas itu. Nah, lumayan kompleks ya Pak kalau seperti itu. Iya. Nah, kalau seperti itu terus keinginannya Pak Yasin sendiri seperti apa? Kondisi yang penjenengan inginkan? Ya, begitu Bu Indah. Jadi kan sulitnya saya itu bagaimana sih biar anak-anak itu bisa menerima lah yang nggak sepenuhnya materi tapi paling tidak kan anak-anak itu paham lah sedikit-sedikit tentang pelajaran agama. Dan itu saya tuh bingung itu cara menyampaikannya itu bagaimana gitu loh. Anak-anak nggak bisa baca padahal sekarang itu apa namanya untuk materi itu anak-anak harus aktif sendiri dan sebagainya. Nah, itu mungkin masalah saya di situ untuk mencari solusi cara menyampaikan atau metode yang tepat itu loh. Iya, ya. Terus kira-kira saat ini ada permasalahan yang penjenengan hadapi itu ada di level berapa Pak? Saya kira permasalahan saya itu sudah dari masalahnya ya, dari masalahnya itu Masalahnya dulu. sulitnya sampai 7 lah. Kesulitannya 7. Menilai itu ya. Iya. Oke. Oke. Terus yang bisa dilakukan apa kira-kira Pak Yasin? Okay, Dari saat selama ini sudah dikembangkan mungkin. Okay, beda. Ya sebenarnya saya sudah dapat apa namanya pembelajaran berdiferensiasi kemarin, gitu. Itu saya dapat pelatihan. Nah, saya kok merasa bagaimana kalau untuk saya mengejar anak bisa baca sendiri itu mungkin akan sulit toh. Bagaimana kalau saya pernah berpikir itu anak-anak saya buat pembelajaran berdiferensiasi, saya bedakan itu. Yang bisa baca kan 3, yang 4 itu yang agak-agak bisa baca 2, yang 2 itu memang sulit mungkin untuk dikejar. Kok saya pengen apa namanya anak-anak itu bisa berdiferensiasi Dengan menerapkan. Iya, beda-beda. Jadi Maaf suaranya hilang. okay.
Jadi Berarti dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak ya? Iya Bu Indah. Nah kira-kira yang bisa penjenengan ajak kerjasama untuk melaksanakan kegiatan seperti ini siapa Pak? Ada nggak? Ya mungkin dari wali kelas, karena memang yang bertanggung jawab penuh di situ adalah wali kelas. Saya akan coba ajak itu nanti untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk diferensiasi kan pembelajaran saya, dan untuk mengatasi masalah mungkin memang butuh berkolaborasi juga dengan wali kelas, dengan wali murid, dan juga dengan rekan-rekan guru yang lain, karena memang anak-anak ini memang harus perlu bimbingan penuh khususnya, dan wali murid pun juga harus bertanggung jawab, karena dulu itu anak-anak ini bisa kok, sekarang nggak bisa. Saya tanya, katanya di rumah nggak pernah belajar, nggak pernah ada yang ngajarin. Itu mungkin wali murid juga butuh ya Bu Indah ya. Iya Pak. Nah, artinya untuk permasalahan yang penjenengan hadapi ini berarti Pak Yasin ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan berkolaborasi bersama wali kelasnya. Seperti itu ya Pak Yasin ya, seperti itu. Nah, kira-kira bisa nggak itu diwujudkan? Insya Allah bisa. Bisa ya. Saya kalau untuk berdiferensiasi mungkin saya coba kemarin sudah saya coba dengan membuat saya nyanyikan video, karena anak nggak bisa baca kan bisa mendengarkan video itu. Insya Allah ya, makanya ini saya berbincang-bincang dengan Bu Indah, sampai tahu bisa ada arahan nantinya. Oke. Terus kapan Pak kira-kira bisa dilakukan? Oke. Kalau untuk langsung berkolaborasi dengan wali murid, guru-guru, itu mungkin secepatnya Bu Indah. Ya mungkin 1 minggu lagi saya harus berkonsultasi ke kepala sekolah untuk membuat undangan juga kepada wali murid, supaya nanti bisa berdiskusi lah, bermusyawarah. Oke Pak Yasin, sepertinya penjenengan sudah dari proses coaching ini kira-kira sudah menemukankah solusi dari yang penjenengan hadapi? Iya. Alhamdulillah Bu Indah, saya sudah lega ini. Saya merasa ada titik terang lah, di mana insya Allah saya akan melaksanakan tadi pembelajaran berdiferensiasi, dan juga saya akan melakukan kolaborasi tadi Bu Indah dengan wali murid dan sebagainya. Oke, saya tunggu kabar baiknya Pak Yasin. Nggih, Bu Indah, insya Allah. Lagi kita ketemu. Nggih, doanya nggih Bu Indah, semoga lancar kegiatan program saya nantinya. Ya, siap. Semoga sukses. Nggih, terima kasih Bu Indah atas waktunya. Saya mohon maaf kalau mengganggu Bu Indah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tadi proses coachingnya seru ya Bu Indah. Alhamdulillah Bu Nurul, seru sekali. Jadi coachingnya tadi membahas tentang masalah Pak Yasin mengenai siswanya yang tidak bisa membaca. Tadi obrolannya seru sekali, antara coach dengan coaching juga tadi terlibat aktif luar biasa. Jadi baik Bu Indah, untuk proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik ya. Terus ini Bu Indah, yang ada yang ingin saya tanyakan setelah proses coaching tadi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Terkait indikator yang ingin Bu Indah capai tadi bagaimana Bu? Ya, dari yang saya lakukan tadi, sepertinya Pak Yasin sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi sendiri. Seperti itu Pak, Bu Nurul. Ya, betul sekali. Tadi Bu Indah juga sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta. Tadi saya amati Bu Indah juga sudah menanyakan tujuannya, identifikasi masalah, kemudian
menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab coach terhadap rencana aksinya. Kemudian tadi saya amati Bu Indah juga sudah melaksanakan present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta ini tadi coach pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Indah tadi juga sudah bagus sekali. Bu Indah sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat berbobot, Bu, luar biasa tadi. Ya, semoga proses coaching ke depannya semakin sukses dan baik ya, Bu. Terima kasih Bu Nurul atas umpan baliknya. Kemudian ini Bu Indah, untuk ke depannya kompetensi apa yang ingin Bu Indah kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Mengapa Bu kok tadi setelah present sekarang mengajukan pertanyaan berbobot? Iya, saya merasa bahwa tadi saya sudah sudah bisa berusaha untuk present, dan yang pengen saya kembangkan lebih dalam lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena apa? Karena saya pengen coach saya bisa menemukan lagi solusi mungkin yang lebih dari 1 atau 2 solusi yang bisa mereka temukan saat ini. Ya, bagus sekali Bu Indah. Saya sangat setuju sekali. Tadi Bu Indah sudah menunjukkan sebagai coach yang sangat baik dengan melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan juga sangat berbobot sekali, sehingga tadi saya amati coach sudah menemukan permasalahan yang dihadapi. Kemudian tadi coach juga merasakan perasaan yang lega dan nyaman karena telah menemukan solusi dari permasalahannya. Di Pindah, terima kasih. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu ya Bu. Ya Bu Nurul, kapan-kapan saya juga pengen diobservasi lagi. Ya siap. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih juga Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.